Damai Kristus beserta kita semua. Marilah saat ini kita beribadah bersama-sama sebagai keluarga. Sekalipun kita tidak dapat beribadah di gereja, namun kita percaya kalau Tuhan hadir bersama-sama kita saat ini, seperti kesaksian di dalam Matius 18 ayatnya yang ke-20. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bahkan lebih dari itu, iman kita percaya kehadiran Allah ada bersama pada setiap hati yang terarah kepadanya. Maka, marilah kita datang kepada Tuhan. Bukalah mata kita untuk selalu melihat Tuhan. Mari kita berdiri dan menyanyikan, Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anak-Nya. Tiada putri yang kepadamu diberi, tidakkah itu alasan? Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatiku kau berulang kali engkau, oleh sayap-Nya berlindung. Kebaktian Minggu Prapaskah kelima ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Dalam segala rasa yang sedang kita hadapi masing-masing, kita tidak boleh lupa kawan sejati yang tak pernah meninggalkan kita. Dia yang menopang kita, Dia yang memapah kita, Dia yang menemani kita berjalan dalam seluruh peristiwa kehidupan kita. Dia adalah kawan di waktu senang atau tegang, dikala duka maupun suka. Dialah Yesus, kawan yang sejati. Yesus
Allah, Bapa kami yang maha baik, dalam situasi ini kami menghadap kehadirat-Mu. Dalam kejujuran, ada di antara kami yang merasa khawatir, was-was, bahkan takut. Ampuni kami ya Tuhan, jika kami melupakan bahwa Engkaulah Sang Pemilik hidup kami. Engkau yang punya otoritas tertinggi, yang mengatasi langit di atas langit. Namun di sisi lain, ampunilah kami, jika dalam menghadapi fenomena penyebaran virus corona ini, kami pongah dan menganggap hal ini hal sepele. Kami mengabaikan anjuran dan segala himbauan pemerintah. Ampunilah kami ya Tuhan. Berilah kami pengampunan, juga rahmat-Mu, agar kami menjadi umat yang beriman, namun tetap berhikmat. Dalam segala ketidaklayakan kami naikkan doa pengakuan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sobat kami yang setia, kami berdoa. Amin. Bagi setiap saudara-saudara yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh dan tulus hati, diberitakan berita anugerah yang diambil dari Yesaya 43 ayat yang pertama yang bunyinya demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ajaib benar anugerah membaru hidupku.
insafku cemas, sekarang ku lega. Syukur beban telah lepas, berkat anugerah. Sebab Engkau gembala kami percaya bahwa perjalanan kami ke depan dipelihara Tuhan dengan baik. Sebagaimana gembala membimbing dombanya ke padang yang berumput hijau, supaya terpelihara dengan baik, maka kami pun mengalami pertumbuhan iman dengan pemberitaan firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Tuhan, agar melaksanakan maksud Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus kami berdoa. Amin. Bacaan kita minggu ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma pada pasal yang ke-8 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing ataupun di mana kita berada, kita membuka Alkitab kita dari Roma 8 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tekun membaca, mendengar, terlebih yang memelihara dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, dalam segala keberadaan kita, dalam segala kondisi kita, kita tetap patut mengucap syukur kepada Tuhan Yesus atas segala pemeliharaannya dalam kehidupan kita. Saya ingin mengawali renungan pada pagi hari ini dengan sebuah cerita tentang film yang berjudul Replika, di mana aktor Hollywood terkenal yang namanya Keanu Reeves itu memainkan peran utama sebagai ilmuwan yang sedang berjuang untuk melakukan proyek besar. Kenapa proyek besar? Karena proyek itu targetnya adalah membangkitkan orang mati. Itu caranya otak orang yang sudah meninggal diambil lalu kemudian ditanamkan pada sebuah robot dan diharapkan bisa bangkit kembali. Dalam ceritanya, dalam akhir ceritanya, begitu ya, singkat cerita, bisa dibangkitkan. Proyek itu berhasil, manusianya bisa bangkit kembali. Wah, filmnya menarik. Apakah Bapak Ibu jadi tertarik nonton filmnya? Saya sendiri pun ketika nonton film itu menikmati juga. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah film itu nyata? Tidak, film tetaplah film. Film adalah produk imajinasi si penulis cerita yang didramakan sedemikian rupa. Dan itu semua adalah imajinasi. Mengapa? Karena kita tahu orang mati tidak bisa dibangkitkan.
Kalau memang bisa dibangkitkan, ilmu kedokteran berkembang sedemikian canggih, kita tidak akan pernah khawatir dengan sakit penyakit. Jangankan sakit, mati saja bisa dibangkitkan. Ya, itulah awal untuk mengawali renungan kita. Nah, Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Roma. Paulus mengingatkan mereka supaya mereka hidup dalam roh. Apa itu maksudnya hidup dalam roh? Yakni supaya mereka hidup dalam kehendak Allah. Paulus juga menuliskan bahwa adanya keinginan daging, yakni lawan dari keinginan roh. Keinginan daging itu berarti ketika manusia menjadi seteru Allah, atau manusia menjadi musuh Allah. Paulus menyadari bahwa manusia itu bisa saja tidak menurut pada kehendak Allah, justru melawan atau bahkan melanggar dengan sengaja kehendak-kehendak Allah. Kalau disederhanakan, keinginan daging itu adalah segala tindakan kita, sikap kita, karakter kita, tutur kata kita yang tidak dikehendaki Allah. Dan mengapa kita perlu hidup dalam roh? Nah, dalam ayat yang ke-10, Paulus menuliskan demikian, kita perhatikan. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita perhatikan kalimat terakhir. Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Apa itu artinya? Ketika kita mampu hidup di dalam roh, berarti kita menyadari bahwa ada kehidupan yang boleh diberikan Tuhan kepada kita. Kehidupan sejati, yakni keselamatan yang diberikan Allah kepada kita dengan cara membenarkan kita, melayakkan kita atas segala keberdosaan kita. Sehingga ketika kita menyadari, kita mau bersedia hidup dalam roh dan bukan keinginan daging, kita mengakui otoritas Tuhan yang mutlak, yang absolut, yang punya kuasa penuh atas seluruh kehidupan kita. Sehingga kita otomatis menjadi umat yang taat, yang tidak melanggar, yang tidak menjadi seteru Allah. Ketika saya bercerita tentang film tadi di awal, film di mana manusia bisa dibangkitkan, yang itu adalah fiksi atau hanyalah bukan hal yang nyata. Memang tidak ada yang bisa membangkitkan manusia. Perlu kekuatan super di atas kekuatan manusia untuk melakukannya. Dan satu-satunya yang punya kuasa untuk membangkitkan manusia yang telah mati adalah Allah sendiri. Kita tahu dalam iman percaya kita, bahwa ketika Yesus dalam karya penebusannya di atas kayu salib hingga menuju kematian dan dikuburkan dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga, adalah hal yang nyata, adalah fakta yang tidak terbantahkan, dan ia bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Dan mengapa dia bisa melakukannya? Karena dialah Allah yang punya kuasa atas seluruh kehidupan yang ada. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ibadah kita saat ini adalah percaya pada Allah yang membangkitkan. Kita diajak kembali untuk mengingat dan mengaku betapa besar kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Pada saat ini seluruh belahan dunia dihebohkan dengan fenomena persebaran virus COVID-19 termasuk di Indonesia. Hari ke hari jumlah pasien positifnya meskipun ada yang sembuh, tetapi yang meninggal pun juga bertambah. Pasien positifnya pun juga semakin bertambah termasuk di Indonesia, di mana rasio antara pasien positif dan yang meninggal itu cukup besar. Betapa mengerikan jumlah yang bertambah. Dan mungkin pertanyaan yang mungkin terlintas di benak kita adalah, kapan ini semua akan berakhir? Kapan ini semua akan kembali seperti sedia kala? Dunia sedang diterpa ketakutan. Manusia dihimpit dalam rasa khawatir yang sedemikian hebat. Izinkan saya bertanya, apakah Bapak Ibu sedang mengalami kekhawatiran atau bahkan rasa takut? Ya, saya tidak bisa mendengarnya, silahkan dijawab sendiri-sendiri. Tetapi yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah rasa khawatir dan rasa takut itu adalah sebuah kesalahan? Saya mau mengatakan Bapak Ibu, rasa khawatir dan rasa takut yang mungkin kita alami adalah sebuah anugerah. Loh, kok anugerah, Pak? Iya, saya punya alasan untuk mengatakannya. Dengan rasa khawatir dan rasa takut,
itu menjadikan kita semakin tahu identitas kita, bahwa kita ini manusia yang punya keterbatasan, yang punya kelemahan dalam menghadapi segala pergumulan, segala permasalahan dalam hidup. Ya, kita harus mengakuinya. Oleh karena itu Paulus mengatakan bahwa manusia bisa saja hidup dalam keinginan daging. Dan alasan lainnya adalah mengapa rasa khawatir dan rasa takut adalah anugerah. Begini, tidak jarang manusia itu mengingat Tuhannya itu ketika apa sih? Ketika sedang punya masalah, ketika terpojok, ketika tertekan, dan ketika kepepet. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, berbahagialah ketika kita sedang mempunyai rasa khawatir dan rasa takut. Karena disitulah kita kembali mengingat kepada siapa kita harus menggantungkan segala kehidupan kita, yakni kepada sosok yang punya kuasa penuh atas kehidupan kita. Tidak lain dan tidak bukan, dialah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, Sang Pemilik kehidupan kita. Namun, yang jadi soal yang perlu kita waspadai adalah ketika kita mengalami ketakutan yang berlebihan, rasa khawatir yang berlebihan, lalu kita lupa kepada Tuhan, lalu kita meragu akan kuasa dan betapa hebatnya Tuhan. Khawatir boleh. Takut, ya memang kita bisa merasa takut. Tapi kalau ragu kepada Tuhan Yesus, jangan sekali-sekali. Jangan sampai kita meragu bahwa dialah yang bangkit, dialah yang punya kuasa untuk membangkitkan, dia yang menyelamatkan, dia yang memberikan pemulihan bagi kita, bagi Indonesia dan bagi bumi yang begitu dicintainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam dunia kerja, mungkin di antara kita juga ada yang sedang menjalani WFH, atau singkatannya work from home, atau bekerja dari rumah gitu ya. Ada yang mengerjakan segala sesuatunya lewat rumah dan kemudian mengirimkannya melalui surat elektronik ataupun email atau melalui media elektronik yang lain gitu. Tetapi pada saat ini pun kita juga sedang WFH loh. Bukan work from home, bukan bekerja dari rumah, tapi worship from home atau menyembah dari rumah, atau lebih tepat lagi beribadah dari rumah gitu. Kemudian pertanyaan muncul, loh Pak, apakah boleh beribadah di rumah? Beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa dibatasi hanya dengan kita kalau beribadah dalam gedung gereja saja. Ibadah kepada Tuhan itu tidak akan bisa dibatasi hanya dengan sebuah ritual saja. Ibadah kepada Tuhan adalah ketika hati kita menghamba kepada Tuhan, jiwa kita berbakti kepada Tuhan dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun yang sedang kita alami. Itulah ibadah. Loh Pak, kan kata Alkitab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namanya Yesus hadir. Lah kalau saya sedang sendirian bagaimana? Ya betul, ayat itu ada dalam Alkitab. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa sifat Allah selain omnipoten, yakni Allah yang maha kuasa, itu ada sifat Allah yang lain yang bernama omnipresence, bahwa Allah itu maha hadir di mana saja. Termasuk ketika kita berdoa sendirian, memuji namanya sendirian. Pun ketika kita berdoa, kita tidak bisa mengucapkan satu kata pun karena pergumulan yang begitu dahsyat. Allah hadir di sana memeluk saudara dan saya. Untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin sedang beribadah sendiri di rumah, saya mau katakan kepada Anda, Allah hadir di sana. Untuk setiap kita yang pada saat ini beribadah bersama dengan keluarga, Allah pun hadir di sana. Ia hadir kepada hati yang mengarah kepadanya. Sehingga pertanyaannya, apakah memang hati kita mengarah kepada Tuhan ketika beribadah? Pada saat ini di rumah kita masing-masing dengan cara kita masing-masing. Memang berat ketika kita harus menjalani semua ini. Kita harus beribadah dengan model seperti ini, tidak seperti biasa. Bahkan mungkin ada di antara kita yang merasa aneh, Pak. Kegiatan-kegiatan diliburkan. Kita tidak bisa saling bertemu satu dengan yang lain. Padahal orang GKI sepanjang itu kan katanya sedikit-sedikit salaman gitu ya. Pada saat ini kita tidak bisa salaman. Namun inilah yang harus kita lakukan. Ada sesuatu yang harus kita perjuangkan bersama. Ada hal-hal yang kita harus lakukan meskipun itu berat. Kata Rasul Paulus, kalau kita mau hidup dalam roh,
kita mau melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, dan kalau kita mau melakukannya, inilah yang sedang kita lakukan. Mengapa? Karena ketika kita mengambil jarak, memberi jarak, tidak bersentuhan secara fisik dengan orang-orang lain, kita tetap setia di rumah, kita sedang mengasihi orang lain. Kenapa? Karena kita semakin meminimalisasi persebaran virus itu. Dan bukankah itu adalah bentuk dari cinta kasih itu sendiri? Dalam ibadah ini kita kembali diingatkan bahwa di balik segala peristiwa ini, kita yakin bahwa pemulihan akan terjadi hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Dan asalkan kita mau hidup dalam roh, mau setia, hidup dalam cinta kasih. Dalam Tuhan Yesus ada kuasa yang akan mengubah duka menjadi suka. Kuasa yang akan mampu mengubah tangis kepedihan menjadi tangis haru penuh kebahagiaan. Kuasa yang akan mempertemukan kita kembali dalam persekutuan di gereja kita nanti. Kuasa yang mampu menghiburkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang sedang dirundung duka. Kuasa yang memapah kita dalam segala ketidakberdayaan kita. Dialah Tuhan Yesus Kristus, dialah Allah yang membangkitkan. Selamat memasuki Minggu Prapaskah kelima, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Hosiana. Amin. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu KJ 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sabda kita kenal, Bapa Pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, menjadi suci di dalamnya. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, yang menyapa kami dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam segala keberadaan kami, dalam setiap kondisi kami. Kami percaya bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Kau taburkan untuk setiap kami, di mana kami diingatkan kembali bahwasanya kami harus setia hidup dalam roh, yakni ketika kami setia hidup dalam kehendak Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah yang satu-satunya yang mempunyai kuasa dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi, Kau senantiasa beserta dengan kami. Dalam segala rasa khawatir, dalam segala rasa takut yang mungkin kami alami, Engkau tahu setiap hati kami. Kau tahu pergumulan kami, Kau tahu setiap apapun yang sedang kami jalani. Tapi kami percaya Kau memberikan kuasa, Kau memberikan kemampuan untuk kami boleh menjalani ini semua bersama-sama, karena Engkau beserta dengan setiap kami. Engkau adalah Allah yang membangkitkan, Engkau adalah Allah yang punya kuasa penuh atas setiap kami. Ya Bapa, kami juga ingin berdoa bagi tenaga medis di dalam setiap kondisi yang mungkin begitu mencekam.
tetapi mereka ada dalam garda terdepan untuk boleh mendedikasikan diri sedemikian rupa, untuk boleh berjuang, memulihkan, menyembuhkan pasien-pasien yang ada. Meskipun mereka diperhadapkan langsung dengan segala ancaman, mereka diperhadapkan langsung dengan segala resiko. Ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa, kami mohonkan keselamatan untuk setiap mereka. Berikanlah mereka daya juang, berikanlah mereka kesehatan, kondisi tubuh yang baik. Biarkanlah ya Tuhan, orang-orang yang berjuang, kalaupun ada di antara kami juga yang berjuang dalam tenaga medis, Tuhan kami mohonkan kepadamu, berilah keselamatan untuk setiap kami. Kami juga ingin berdoa ya Bapa, untuk pemerintah yang dalam segala usaha dan upayanya memutus rantai persebaran virus COVID-19 ini. Biarlah segala elemen masyarakat termasuk kami boleh mendukung upaya pemerintahan, termasuk ketika kami boleh menjaga pola hidup sehat, tetap berada di rumah masing-masing. Biarkanlah ya Bapa, kami boleh menyerahkan segala pergumulan bangsa dan juga dunia ini hanya dalam tangan Tuhan saja. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami yang pada saat ini sedang ada dalam kondisi fisik yang tidak baik, dalam kondisi fisik yang sakit. Ya Bapa, kami mohonkan kepadamu pemulihan. Berikanlah kami kesehatan, daya tubuh yang baik, kondisi tubuh yang baik, sehingga dalam menjalani ini semua kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap dalam kondisi yang baik-baik saja. Ya Bapa, inilah yang menjadi syafaat kami pada saat ini. Inilah yang menjadi seruan doa kami pada saat ini. Kami percaya pemulihan itu akan terjadi ketika kami boleh beriman hanya kepada Tuhan Yesus saja. Inilah ya Tuhan doa kami, inilah syafaat kami yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan, serta kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, siapkan amplop persembahan. Mari kita kumpulkan persembahan ini di dalam satu amplop. Ketika kita bisa beribadah lagi di gedung gereja, kita akan mengumpulkannya bersama-sama dan mempersembahkan kepada Tuhan. Yang kedua, persembahan dapat juga dikirim ke gereja lewat transfer bank.
Bapak Ibu dapat melihat nomor rekening yang tertera dalam warta jemaat. Nas yang mendasari persembahan kita diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan mati lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang ada pada kami, semuanya berasal dari Tuhan sendiri. Karena itu kami bersyukur kepadamu melalui kehidupan kami, yang kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, jalanilah hari-hari kita di depan ini dengan ketenangan, bukan kepanikan. Dengan mata hati yang terarah kepada Kristus. Dan percayalah bahwa Kristus yang menebus kita di Kalvari masih berkarya di tengah-tengah kita hingga hari ini dan sampai selama-lamanya. Marilah kita melihat dengan mata iman kita. Mata yang telah Ia anugerahkan kepada kita untuk melihat cahaya cinta kasih-Nya. Betapa ajaib salib-Nya, betapa ajaib karunia-Nya untuk setiap kita. Betapa ajaib, dan itu sungguh mengherankan untuk saudara dan untuk saya. Kristus sungguh di mana
Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, atas bangsa kita serta bumi yang disayanginya. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk setiap kita, menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah duka menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai bentuk solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkul kita, baik di saat suka maupun duka, terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta kita senantiasa, sekarang sampai selama-lamanya.